Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizik Hilmi Santoso dengan NIM E31230461 MIF 23 golongan A. Saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang komunikasi data statistik deskriptif pada mata kuliah workshop visualisasi data. Yang saya hormati kepada Bapak Wahyu Febrianto, STRKOM MT, selaku dosen pengampu mata kuliah workshop visualisasi data ini. Baik, di sini langsung saja saya akan mendefinisikan apa itu statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode yang berhubungan dengan pengolahan data untuk mendapatkan sebuah informasi, atau definisi sederhananya, deskriptif ini adalah sebuah ringkasan fitur penting dari data. Ya. Statistik deskriptif sendiri meliputi mean, persentil, standar deviasi, varian, dan korelasi. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan shortcode yang telah Bapak Wahyu berikan, di mana terdapat sebuah library. Library di sini digunakan untuk mempermudah kita dalam mengolah data dan memvisualisasikannya, di mana terdapat Pandas, NumPy, Matplotlib, serta Seaborn. Pandas sendiri kita import di sini alias PD untuk memanipulasi dan menganalisis data. Kemudian NumPy untuk mengoperasikan numerik. Kemudian Matplotlib untuk memvisualisasi dasar. Kemudian Seaborn sebagai SNS untuk visualisasi yang lebih enak dipandang. Kemudian di sini terdapat panggilan dari SNS yaitu Seaborn yang menggunakan fungsi mengatur gaya white grid. Kemudian Matplotlib inline adalah menampilkan grafik secara inline di notebook. Di sini terdapat variabel full head data, di mana nilainya adalah sebuah fungsi dari Panda, yaitu membaca file CSV, yaitu data CSV. Kemudian variabel itu kita panggil dan datanya terpanggil menghasilkan output seperti ini, di mana terdapat 6 fitur, yaitu duration atau durasi, average pulse atau rata-rata denyut nadi, kemudian max pull adalah maksimal denyut nadi, calorie burnage adalah pembakaran kalori, kemudian hours work yaitu lamanya kita bekerja, kemudian hours sleep, jam kita tidur. Di sini terdapat 163 sampel data. Nah, di sini kita menggunakan fungsi describe, yaitu print menampilkan full head data. Full head data ini adalah sebuah variabel tadi, yaitu data CSV. Kemudian kita menggunakan fungsi describe untuk meringkasnya, dan menghasilkan output seperti ini, di mana duration dengan count atau banyaknya data yaitu 163, kemudian average pull juga. Nah, di sini rata-rata sudah diketahui, rata-rata standar deviasi, minimal, persentil, dan maksimal telah kita ringkas menggunakan fungsi describe itu sendiri, di mana rata-rata dari duration itu adalah 64, kemudian average pull atau rata-rata denyut nadi yaitu 14, dan seterusnya. Baik, di sini terdapat statistik persentil. Di sini saya akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu persentil. Persentil sendiri digunakan dalam statistik untuk memberikan kita angka yang menggambarkan nilai yang lebih rendah dari persentase nilai tertentu, yang bertujuan untuk memahami seberapa baik suatu nilai dibandingkan nilai lainnya. Misalnya nih,
Jika kita berada di persentil ke 80 dalam sebuah ujian, itu artinya kita lebih baik dari 80% orang yang mengikuti ujian tersebut. Namun kita lebih rendah nih dari 20% ke atas. Persentase persentil sendiri membantu kita mengetahui posisi relatif suatu nilai dalam kumpulan data. Lanjut pada materi. Di sini terdapat sebuah variabel max pulse, yaitu mengambil nilai dari fitur max pulse atau maksimal denyut nadi, di mana terdapat variabel persentil 10 yang bernilai mengambil fungsi dari nampi sendiri, yaitu np dot persentil, fungsi persentil, di mana isinya adalah variabel max pulse yang nilainya fitur max pulse sendiri dengan persentil 10 dan print persentil 10. Kemudian outputnya adalah 120. Kita bisa mendefinisikan bahwa persentil 10 dari max pulse adalah 120. Berikutnya ada statistik standar deviasi. Nah, standar deviasi sendiri adalah persebaran data pada suatu sampel untuk melihat seberapa jauh atau seberapa dekat nilai data dengan rata-ratanya. Jika deviasinya kecil, artinya data-datanya dekat dengan rata-rata. Sebaliknya, jika besar, data-datanya tersebar jauh. Saya akan menjelaskan lagi di Jupyter Notebook-nya. Di sini dalam visualisasi datanya, di mana standar deviasi 5 maka dekat dengan nilai rata-ratanya, mean. Kemudian jika standar deviasinya 10 atau besar, maka lengkungannya akan melebar dan jauh dari rata-rata. Di sini kita bisa menggunakan fungsi nampi, yaitu std, untuk mencari standar deviasi. Std adalah sebuah variabel di mana nilainya mengambil fungsi nampi, yaitu std, yang isinya adalah full health data tadi. Kemudian kita print dan langsung muncul semua fitur dengan standar deviasinya. Duration ada 42, average pulse 14, dan seterusnya, sama dengan seperti describe tadi, standar deviasi. Oke, lanjut. Kemudian ada variation. Oke, varian di sini sama seperti standar deviasi. Varians adalah angka lain yang menunjukkan seberapa tersebarnya nilai atau ukuran seberapa jauh nilai-nilai dalam suatu kumpulan data tersebar dari rata-ratanya. Varian dihitung dengan mengambil rata-rata dari kuadrat selisih setiap nilai dari rata-rata. Varians ini diukur dalam satuan yang dikuadratkan dari satuan data asli. Varian di sini sering dilambangkan dengan simbol sigma square. Oke, lanjut pada notebook. Di sini terdapat coefficient of variation, di mana coefficient of variation atau koefisien variation sama dengan standar deviasi dibagi dengan mean. Ya, kita bisa menggunakannya pada Python, di mana CV adalah sebuah variabel yang nilainya sebuah standar deviasi dari full health data dibagi dengan rata-rata dari full health data. Kemudian kita print. Di sini kita sudah mengetahui langsung duration sama dengan 0,3, average pulse 0,1, sama dengan standar deviasi yang sebelumnya. Namun di sini kita bisa melihat output secara variasi. Nah, kita bisa menggunakan fungsi var pada nampi
yaitu var sebagai variabel, kemudian nilainya adalah sebuah fungsi NumPy yaitu var yang mengambil data dari full head data. Kemudian kita print var, maka langsung muncul outputnya. Duration 1837, average pool 212, standar deviasi yang dikuadratkan. Kemudian ada statistic correlation. Ya, saya akan mendefinisikan dan menjelaskan apa itu koefisiensi correlation. Korelasi di sini pada statistik deskriptif digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Koefisiensi korelasi tidak boleh kurang dari -1 atau lebih dari 1. Yang artinya jika korelasinya 1, maka terdapat hubungan linear sempurna antar variabel. Dan jika -1, terdapat hubungan linear sempurna namun negatif. Oke, di sini kita perlu mengimport SYS, kemudian memanggil full head data, yaitu pada baris sampai baris 10. Ya. Kemudian kita membuat sebuah variabel positif di mana terdapat dua fitur, yaitu average pool sebagai key, kemudian value-nya adalah sebuah nilai dari average pool 80, 85 dan seterusnya. Kemudian di bawahnya terdapat fitur yaitu calorie bar net sebagai key, dan ini adalah value-nya. Kemudian terdapat variabel baru yaitu positive core yang nilainya sebuah library Panda, kemudian mengambil fungsi pandas yaitu data frame, kemudian membuat sebuah plot di mana X-nya yaitu bawahnya adalah average pool, kemudian Y-nya adalah calorie bar nets dan berbentuk scatter. Kemudian kita tampilkan dengan matplotlib yaitu plt fungsi show. Di sini adalah sebuah visualisasi hubungan positif di mana terdapat calorie bar nets dan average pool, yang artinya semakin tinggi rata-rata denyut nadi 80 kemudian 90, maka semakin tinggi pula calorie bar nets-nya, pembakaran lemaknya. Di sini 80 dengan 240, kemudian 90 naik menjadi 260 dan seterusnya. Kemudian terdapat sebuah korelasi negatif 1, yaitu sebuah lama bekerjanya sebelum latihan dengan calorie bar net atau pembakaran lemak, di mana X adalah sebuah lama bekerja sebelum latihan, kemudian Y adalah calorie bar net dan bentuknya sebuah scatter mengambil fungsi dari matplotlib. Di sini kita mengetahui bahwa semakin lama kita bekerja, maka semakin sedikit kita untuk melakukan latihan. Maka semakin sedikit pula pembakaran lemak yang kita hasilkan. Di sini 10 dengan 225 dan seterusnya. Sebaliknya, semakin sedikit waktu kita bekerja sebelum latihan, maka semakin banyak kita melakukan latihan dan semakin tinggi pula calorie bar net yang kita hasilkan. Baik, di sini terdapat sebuah korelasi yang nilainya 0, artinya tidak ada hubungan sama sekali, di mana maksimal denyut nadi dengan duration tidak ada hubungan sama sekali.
Kemudian terdapat statistik correlation metric, di mana kita bisa menggunakan core function di Python untuk membuat sebuah correlation metric. Kita juga menggunakan fungsi round untuk menghasilkan output 2 desimal. Di sini terdapat variabel core underscore matrix yang nilainya mengambil fungsi round atau dibulatkan full half dari fungsi core sendiri. Kemudian 2 adalah 2 angka setelah desimal. Kemudian kita print dan correlation metric tergenerate langsung menghasilkan output. Duration adalah 1. Duration dengan duration berarti memiliki korelasi, hubungan linear positif. Kemudian di sini max pool dengan duration adalah 0, di mana artinya tidak ada hubungan sama sekali. Dan Calorie-Barnett pembakaran lemak dengan duration hampir memiliki hubungan positif 0,89 dan seterusnya. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.